press release kita yang ada di daerah maupun Indonesia ini, perlu dicatat bahwa Balikpapan Kalimantan Timur ini adalah nomor 6 setelah Makassar. Makassar itu 5, ya kan? Tentunya dengan adanya tingkat COVID-nya ini yang begitu banyak, kalau dipresentasikan di seluruh Indonesia, kita ini posisi di nomor urut 6. Kaltim kita nomor urut 1. Itu Balikpapan nomor 6. Bukan. Kalimantan Timur itu di urutan posisi nomor 6 kita COVID-nya. Nomor 1 itu adalah di luar daerah, di luar Jawa, katakanlah Jakarta. Kita ini posisi nomor 6. Kalau di Kalimantan Timur 10 kabupaten kota, kita ini posisi di nomor 1. Tinggi. Begitu tinggi penyebaran COVID-nya yang signifikan naiknya. Nah, mengaca daripada itu, cukup beralasan sebenarnya pemerintah kota mengambil inisiatif untuk dilaksanakan PPKM. Kemudian berlanjut karena kecenderungan ini tidak turun signifikan. Nah, cuman kami sampaikan kepada pemerintah kota bahwa silakan saja diperlakukan PPKM, tetapi dampak ekonomi ini harus berjalan dengan baik. Harus disesuaikan. Ekonomi harus berjalan. Satu sisi. Karena instruksi Presiden juga menyampaikan bahwa roda ekonomi ini jangan sampai berbenturan dengan PPKM yang ada di daerah. Inilah fleksibilitas yang harus muncul dan harus diuji oleh kepala daerah. Contoh, banyak tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Apakah COVID itu menyerangnya di malam hari? Bukan siang, bukan pagi hari. Iya, siap. Kenapa hanya dilakukan pengetatan pada saat di malam hari? Kenapa tidak dilakukan siang ataupun pagi hari? PPKM itu dilaksanakan itu bukan penutupan, pembatasan. Cuman sebagian teman-teman ini, para aparatur pemerintah, mungkin multitafsir menyampaikan itu. Dalam PPKM itu disampaikan bahwa WFH juga berlaku, work from home. Begitu juga dengan para pelaku UMKM. Ya. Terkadang kita jumpai bagaimana katanya saya ini buka pedagang di sore hari atau malam hari, buka dia startnya jam 5 atau jam 6 sore. Jam 10 sudah tutup. Jam 9 malam sudah dinyatakan tutup. Pengertian dari PPKM itu, ya, kalau katakanlah tempatnya yang kapasitasnya katakanlah 100%, itu minimal 50% harus bisa terisi. Ada kelonggaran. Kemudian jam 9 malam atau jam 10 malam itu bisa diperlakukan. Silakan buka, tetapi itu take away. Makannya juga dibatasi 50%. Take away-nya antara silakan aja, lepas daripada itu take away silakan. Nah, kalau dinyatakan itu tutup semuanya, bagaimana para pelaku UMKM itu? Saya berpikir bahwa take away jalan satu-satunya silakan. Nah, kalau memang itu durasinya memang terlalu singkat para pembuka yang di malam hari. Karena sudah sesuai dengan rujukan dengan Pak Presiden juga bahwa ekonomi, Menpakrab juga harus menyampaikan itu. Dia sudah roadshow di mana-mana. Pak Menteri Pariwisata juga menyampaikan roda ekonomi itu harus berjalan. Oleh karenanya kita sampaikan kepada teman-teman masyarakat maupun pemerintah kota, karena kami bagian daripada pemerintah, untuk menyampaikan hal itu, tetapi perlu memang tidak tergesa-gesa. Itu kan sudah diperlakukan lagi, diperpanjang lagi. Tapi mohon ada kelonggaran itu. Karena asumsi dengan masyarakat ini kenapa hanya malam hari saja diperketat, kenapa bukan pagi hari, siang hari dan sebagainya. Dan begitu juga pintu aksesnya masuk yang masuk ke daerah Balikpapan di luar Jawa itu sudah diperlakukan dengan antigen.
udara kita melakukan antigen. Begitu juga kami sampaikan ketika itu masuk lewat laut, seidealnya, seefisiennya harus dilakukan juga dengan antigen. Nah sekarang diperlakukan lagi dengan jalur darat. Akses yang tetangga kita harus masuk di Balikpapan, saya pikir itu wajar-wajar saja, biasa saja. Gitu. Tetapi jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan juga. Gitu. Bila mana memang itu teridentifikasi COVID, itu no excuse, kita minta tolong pengertiannya bahwa itu harus dihalal. Ini bukan kita menyampaikan bahwa untuk dilarang untuk masuk, silakan masuk, tidak ada pelarangan untuk masuk, silakan masuk, tetapi harus protap, regulasi harus tetap dijalankan gitu. Saya pikir sah-sah saja untuk diperlakukan itu, cuman sampai kapan ini? Kalau memang itu tidak efektif, tidak efisien, evaluasi ini, jangan begini terus. Karena penyebaran itu seharusnya kan ada evaluasi dari pemerintahan kota. Pernah juga di press release bahwa tingkat COVID ini cenderung itu usia antara 18 tahun sampai dengan 40 tahun. Kebanyakan itu adalah para pekerja gitu. Nah kalau memang sudah semacam begitu kan ada sebuah analisis, ada semua penelitian bahwa ini loh tingkatnya. Nah pertanyaannya, yang membawa penyebaran virus ini apakah pendatang atau yang masuk lewat darat kah, laut kah, atau udara? Nah ini harus diklasifikasikan. Nah kalau itu diperlakukan terus, ternyata yang membawa wabah ini bukan melalui darat dan laut dan sebagainya, ini harus dievaluasi. Jangan berkepanjangan begini terus. Itu menurut pemahaman tentang persoalan ini. Jadi menurut Bapak itu pemerintah itu harus mengambil sikap itu sesegera pemerintah mungkin, itu seharusnya punya inisiatif, punya gagasan, punya ide selain daripada pemberlakuan namanya PPKM ini. Karena orang sudah paham tentang itu, mengatakan pertama 3M, meningkat menjadi 4M, sekarang meningkat 5M, bahkan sekarang bisa menjadi 10M. Ya kan begitu? Iya, siap. Nah sekarang ternyata itu tidak menghentikan arus COVID ini. Tapi itu menurut Ketua sendiri, Ketua, sudah efektif nggak, Ketua, yang dilakukan oleh Ya pemerintah Kota kalau Balikpapan? saya mengatakan, saya pikir namanya 3M ini sebelum ada COVID ini sudah diperlakukan, sudah tidak berlaku. Apalagi yang minta maaf tanda kutip Islam itu sudah memperlakukan namanya 3M itu, mencuci tangan, ya memang wajar gitu. Cuman yang tidak terbiasa kita ini yang menggunakan masker. Tetapi namanya mencuci tangan, apalagi namanya menjaga jarak, terus memakai masker. Saya pikir ini sudah dari dulu sudah disampaikan oleh kita, apalagi mencuci tangan apa dan sebagainya. Nah sekarang dengan diperlakukan ini 3M sampai 10M, perlakukan itu saya pikir ini memang salah satu untuk pencegahan. Tetapi ada sebuah inovasi yang digagas, yang dikeluarkan oleh pemerintahan kota. Selain daripada itu, silakan gagasan-gagasan itu yang harus dicapai. Tidak hanya dihimbau kepada menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, terus menghindari kerumunan dan sebagainya. Jadi ada inovasi-inovasi yang harus disampaikan oleh pemerintah. Satu lagi, Ketua. Andai kata memang statement daripada pemerintahan kota, Pak Wali mengatakan penularan itu yang signifikan itu adalah dari perusahaan migas, yang seharusnya itu yang diketatin itu adalah mereka. Jangan menghalangi sebuah pedagang-pedagang kecil. Nah kalau itu memang mau indikatornya sana, makanya kami sampaikan kepada panitia gugus tugas, ketua gugus tugas, coba klasifikasikan yang terjangkit COVID itu sumbernya dari mana? Dari mana? Tadi kalau yang sudah disampaikan itu bahwa kebanyakan itu adalah para pekerja, dan itu harus diketatin itu. Jangan diketatin oleh para pelaku usaha, kasihan.